Halo semua, selamat datang di channel gue di Perspektif Muda. Dan selamat juga datang di segmen khusus dari Perspektif Muda yang bahas hukum, yaitu Perspektif Hukum. Dan untuk teman-teman yang baru pertama kali datang ke channel gue, perkenalin, nama gue Felix. Gue sekarang adalah seorang mahasiswa di salah satu kampus swasta di Indonesia. Dan di sini gue mau bahas tentang pasal keramat di jurusan hukum, di dunia hukum. Keramat sendiri sebenarnya ini gue iseng sih, itu gue ketemu pasal keramat. Keramat tuh gue cari barusan kayak artinya suci. Menurut gue ini salah satu pasal suci sih, karena ini pasal yang kayak dibahas banget sama anak hukum, yang kayak kalau ini tuh kayak ibarat umum banget. Bukan umum sih, ini kayak penting lah, ini kayak salah satu fondasi dasar daripada anak di dunia hukum atau di dunia jurusan hukum. Ini yang paling suci, keramat banget nih pasal, pasti tahu deh pokoknya. Itu adalah pasal tentang perjanjian. Nah, gue mau bahas dulu tentang pengertian daripada perjanjian itu sendiri. Itu adalah di pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, di mana sebelumnya KUH Perdata itu dikenal juga dengan sebutan Burgerlijk Wetboek BW. Itu dia bawaan dari Belanda gitu kan, dan karena waktu penjajahan itu, dan akhirnya diadopsi jadi hukum perdata Indonesia. Nah, di 1313 BW atau KUH Perdata, di situ tertulis bahwa definisi daripada perjanjian dulu yang kita harus pahamin betul. Di 1313 KUH Perdata ini harus kita pahamin betul adalah di beberapa poin ini, dimana di pasal itu dibilang bahwa perjanjian itu adalah suatu perbuatan untuk mengikatkan diri kepada satu orang atau lebih. Jadi yang pertama ingat, adanya suatu tindakan di mana satu orang atau lebih mengikatkan diri kepada satu orang atau lebih. Iya dong, bisa dong lu buat perjanjian sewa menyewa. Satu orang yang punya rumah sama satu orang yang mau nyewa rumah, atau bisa aja lu perjanjian perusahaan A dengan perusahaan B. Itu kan bisa banyak kan orang. Nah, atau belum tentu satu orang, bisa aja lu buat si A ini terdiri dari banyak orang dan berjanji dengan si B buat perjanjian apa gitu. Itu kan bisa banyak. Sewa kos, yang menyewa mahasiswa dengan si penyewa kos, ibu kos. Nah, itu kan perjanjian. Jadi perjanjian mengikatkan diri antara satu orang atau lebih dengan satu orang atau lebih, mereka mengikatkan diri. Nah, dari peristiwa ini timbul yang namanya hubungan hukum. Jadi hubungan hukumnya apa? Hubungan hukum tuh nanti timbul hak kewajiban. Jadi hubungan hukum itu hak dan kewajiban. Si penyewa kos wajib menyediakan apa? Ya kos, kamarnya. Kalau dia tulis di kontrak menyediakan fasilitas ranjang, tempat tidur ya, AC, TV, ya itu kewajiban dia harus dipenuhi. Dan haknya si pemilik yang mau ngekos apa, ya harus menerima itu dalam kondisi baik dan lain sebagainya. Kewajibannya apa? Yang mau nyewa kos, ya harus menjaga fasilitas itu sesuai dengan kesepakatan yang diperjanjikan. Harus bayar kos, bayaran kos itu sesuai waktu yang ditentukan. Misalnya ibu kos bilang, tiap sebulan sekali, akhir bulan setiap tanggal segini harus bayar. Yang nggak boleh lewat. Kalau nggak, dia melanggar kontrak, prestasi gitu. Jadi itu harus dicamkan bahwa, sekali lagi gue ulang, bahwa definisi daripada perjanjian itu adalah perikatan atau terikatnya satu orang atau lebih kepada satu orang atau lebih juga, di mana mereka mengikatkan diri sehingga muncul suatu hubungan hukum, muncul peristiwa hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi satu orang atau lebih tersebut yang membuat perjanjian dengan satu orang atau lebih lagi yang juga membuat perjanjian. Pokoknya intinya yang buat perjanjian sama-sama ada hubungan hukum, sama-sama menciptakan peristiwa hukum. Peristiwa hukumnya apa? Buat kontrak, buat perjanjian, itu kan peristiwa hukum. Bisa dilihat di mata hukum. Dia membuat perjanjian, ada agreement, ada hak kewajiban, ada yang harus bisa dituntut nantinya kalau misalnya tidak memenuhi, nanti bisa ada prestasi kayak gitu. Nah, contoh-contohnya ada beberapa, misalnya menyerahkan uang atau misalnya melakukan sesuatu gitu kan. Gua mau nyewa rumah, itu kan ada suatu tindakan gitu. Atau bisa aja perjanjian tidak melakukan sesuatu. Contohnya tidak melakukan sesuatu, itu panitia acara,
Terus tiba-tiba sekolah sebelah ada buat acara juga yang sama, terus kita sama-sama membutuhkan wasit. Nah terus kita buat perjanjian sama si wasit ini. Perjanjiannya adalah untuk si wasit ini nggak boleh jadi wasit di acara sebelah. Gua mau kontrak selama 5 hari untuk khusus acara sekolah gua. Nah jadi wasit itu kan nggak boleh melakukan apa kewajibannya, nggak boleh melakukan jadi wasit kan, nggak boleh jadi wasit di sekolah itu kan juga bentuk kewajiban. Atau contoh kita minta seorang public figure untuk mengendorse produk kita atau untuk jadi brand ambassador, terus kita membuat perjanjian di dalam klausalnya kita bilang si A ini nggak boleh untuk jadi brand ambassador untuk produk ini karena produk ini adalah saingan terberat kita. Kalau pakai ini dia bisa menang, nggak boleh, harus kita doang. Nah itu bisa dicantumin di klausal perjanjian, di mana itu adalah perjanjian untuk tidak melakukan suatu hal. Nah ketika kita udah tahu nih apa itu sih pengertiannya, apa sih tentang perjanjian itu sendiri, ada yang bisa untuk melakukan suatu hal, ada yang untuk nggak melakukan sesuatu, ada yang untuk menyerahkan sesuatu. Nah kita harus bahas lebih lanjut tentang pasal keramat ini. Itu apa syarat sahnya perjanjian? Membuat apa lo tau? Oh iya, perjanjian bisa buat nyerahin sesuatu, perjanjian bisa buat untuk menciptakan suatu peristiwa hukum. Oh perjanjian bisa untuk tidak melakukan sesuatu atau melakukan sesuatu, tapi lo aja nggak bisa buat perjanjian ini buat apa. Jadi ini penting 1320 syarat sahnya perjanjian. Yang pertama ada kesepakatan, harus ada kesepakatan. Contohnya si A mau buat sama si B suatu perjanjian. A mau buat perjanjian kos, ada dong kesepakatan karena si A yang punya kos. Terus si B tiba-tiba bilang, oh iya gue mau buat perjanjian tapi gue nggak mau nyewa kos lu. Jadi ngapain dibuat perjanjian? Ya harus ada kesepakatan. Oh si A mau nyewa, si B yang mau yang mau nyewa gitu kan. Yang penyewa si B yang mau nyewa. Oh A mau jual rumah, B yang mau beli. Kalau si B bilang, oh iya gue mau jual juga, ya ngapain buat kesepakatan apaan, sama-sama mau jual. Ya mungkin ya perjanjian untuk nggak tahu deh, sama-sama mau jual rumah, ngapain. Ya lu kalau mau ya perjanjian untuk satu beli satu jual gitu dong, ada peristiwa hukum, ada transaksi yang terjadi, harus ada kesepakatan. Itu akan dibahas lagi lebih lanjut di pasal 1321 sampai 1328. Itu tentang kesepakatan. Harus ada kesepakatan antara yang mau buat perbuatan hukum tersebut, yang mau buat perjanjian, harus ada kesepakatan. Yang kedua, harus cakap. Nah, cakap itu dibahas di 1329 sampai 1331, di mana menyatakan bahwa setiap orang tuh cakap untuk membuat perjanjian, kecuali apabila menurut undang-undang dinyatakan tidak cakap. Jadi cakap menurut hukum dia harus setidak-tidaknya berusia 21 tahun atau dia sudah menikah. Jadi contohnya kalau misalnya dia umur 17, dia umur 15, tiba-tiba dia buat perjanjian jual beli online gitu, itu kan gampang banget kan. Dia jual beli online itu kan sebenarnya ada kontraknya. Haknya untuk gue terima barang, si anak itu terima barang, dan kewajibannya untuk mengirim barang, ternyata satu dan lain hal tiba-tiba jadi nggak kekirim gimana. Nah perjanjiannya bisa dianggap sah tuh gitu, karena cakap yang buat perjanjian. Ketika dia bayar pakai kartu kredit orang tuanya, nah berarti yang jadi ininya adalah orang tuanya, walaupun mungkin orang tuanya nggak tahu udah terjadi transaksi itu karena si anak yang itu. Nah anak itu kan 15 tahun belum menikah, jadi belum cakap. Nah jadi harus ada syaratnya bahwa umurnya berapa, batasan usianya itu 21 tahun untuk bisa membuat suatu perjanjian, harus cakap. Atau contohnya cakap tuh selain itu misalnya orang lagi gak sadarkan diri dan dia mau kasih surat wasiat gitu kan, apakah dia boleh tanda tangan atau enggak? Ketika dia nggak sadarkan diri, kita pegangin tangannya terus kita yang gerak-gerakin kita tanda tangan, apakah itu boleh? Nggak boleh gitu loh, belum cakap gitu loh. Jadi harus cakap, di mata hukum tuh harus cakap, baru dia bisa membuat perjanjian tersebut. Nih dijelasin, orang yang belum dewasa di bawah 21 tahun nggak boleh, mereka yang ditaruh di bawah pengampuan nggak boleh, perempuan yang sudah menikah. Jadi harus cakap, di mata hukum tuh harus sudah memenuhi persyaratan.
orang yang di atas 21 tahun atau dia udah menikah. Karena kalau dia nggak udah menikah itu dianggap itu sudah dewasa, sudah cakap karena udah menikah. Atau yang sudah menikah, jadi kalau misal contohnya kita sekali menikah nih terus kita cerai, apakah kita terus kita baru umur, kita menikah umur 16, kita cerai umur 17, apakah itu kan 17 masih di bawah 21? Pertanyaannya, apakah dia cakap atau enggak? Coba jawab. Ayo, kepikiran nggak? Jawabannya itu tetap cakap. Jadi sekalinya lu udah menikah, kalau lu cerai pun lu tetap dianggap udah dewasa karena lu pernah menikah, lu pernah melakukan suatu pernikahan, jadi tetap dianggap cakap. Atau apalagi ditambah lagi lu nikah 20 terus lu cerai umur 21, ya udah jelas lah cakap, itu udah di atas, udah 21 kan, dan udah menikah lagi. Atau mereka di bawah pengampuan. Nah, di bawah pengampuan tuh maksudnya gimana? Ya anak-anak tadi atau orang yang tadi sakit itu kan nggak cakap tuh di mata hukum gitu. Kayak contohnya kita mau pemilu aja, sebenarnya bukan perjanjian sih, kayak pemilu itu kan ada syarat-syaratnya. Oh, orang-orang yang gimana ya kayak gini mau buat perjanjian, nah, ada syarat-syaratnya di bawah pengampuan. Kalau di bawah pengampuan ya nggak boleh gitu, misal anak di bawah umur masih di bawah pengampuan orang tua gitu, karena dia belum bisa mempertanggungjawabkan tindakan dia, dimana si peristiwa hukum ini, perjanjian ini adalah perikatan kan antara satu pihak dengan pihak lain. Nah, pihak ini ada yang nggak bisa mempertanggungjawabin. Ya gimana lu buat perjanjian? Kan perjanjian harus bisa saling bertanggung jawab. Si A bertanggung jawab, si B bertanggung jawab. Kalau si A di bawah pengampuan, sementara yang punya pengampuan nggak mau tanggung jawabin, nggak bisa. Ya tetap harus nggak bisa, nggak memenuhi syarat untuk membuat perjanjian. Yang ketiga, harus mengenai hal tertentu. Contohnya nih, lu mau buat perjanjian, oke, gue mau buat suatu perjanjiannya tuh tentang nggak tahu apa. Si B, iya, gue setuju buat perjanjian apa? Nggak tahu, pokoknya terserah, gue nggak tahu perjanjian apa. Gini, gue mau buat perjanjian anti mainstream 2020, perjanjian tanpa topik. Jadi nggak tahu apa yang diperjanjikan, pokoknya perjanjiannya biar keren nih, gue bisa buat perjanjian, topiknya apa nggak tahu, terserah deh. Bukan nggak terserah juga sih, gue mau anti mainstream, nggak mau terserah, nanti terserah tiba-tiba nggak tahu perjanjiannya apa. Gue nggak mau ada topik, klausalnya satu, pokoknya isi perjanjian ini nggak tahu. Dua, nggak ada topik, udah tanda tangan si A si B. Itu perjanjian nggak? Apa yang lo perjanjikan, brother? Lo perjanjian apa ya? Nggak ada topiknya. Jadi perjanjian pasti harus ada topiknya, sewa nyewa, jual beli apa, terserah gitu. Itu harus ada topiknya. Oh, topiknya gue mau buat topik tentang tadi itu wasit. Ya terserah mau topik apa juga. Terus jual beli online atau apa, sewa nyewa toko, terus sewa nyewa buat kantin, terus buat di mall, acara-acara, gue sewa counter mall yang ini. Itu kan ada topiknya. Lu mau janji apa, lu mau perjanjian apa, lu mau kesepakatan apa gitu loh, antara satu pihak atau lebih dengan pihak lain yang dengan pihak lain. Ya lu mau sepakatin apa? Kalau nggak ada kesepakatan buat apa? Yang terakhir, sebab yang halal. Gue bilang, oh gue mau perjanjiannya ini aja, jualan senjata, biar bisa ini loh, biar kita bisa aman. Gue kan punya stok senjata nih. Oh kalau nggak gue mau perjanjian jual beli ganja biar buat kesehatan, biar buat enjoy. Nggak boleh. Itu dilarang oleh hukum. Namanya lu buat perjanjian dilarang oleh hukum, ya nggak boleh gitu loh. Itu namanya, kalau perjanjian tuh one prestasi, itu batal perjanjiannya, atau bisa PMH, perbuatan melawan hukum. Lu kalau buat perjanjian yang dia melanggar, dia ada topik, terus udah cakap orangnya yang buat di atas 21 tahun, udah cakap kan, berarti itu mengenai hal tertentu. Terus tiba-tiba juga dia udah ada kesepakatan, tapi tiba-tiba lu beli jualan narkoba, gak bisa karena gak halal, gak memenuhi persyaratannya gitu. Nah, jadi gue mau tutup dengan ini, dimana syarat sahnya perjanjian ini dibagi jadi dua, ada syarat subjektif, objektif. Nah, kalau objektif lebih kepada objek, ya kan, objek. Kalau subjek ya kepada orang. Nah, jadi nih dibaginya dua. Subjektif itu sepakat tadi. Sepakat itu kan kesepakatan antara orang kan. Lagi ngomongin si orangnya kan. Berarti subjeknya. Terus cakap tuh ngomongin orang nggak?
harus 21 tahun atau menikah, terus harus tidak boleh dibawa pengampuan, harus perempuan yang sudah menikah dan lain sebagainya. Tapi ini sebenarnya perempuan yang sudah menikah juga setahu gue bahwa ini juga udah nggak terlalu di ini lagi zaman sekarang ya. Jadi lebih ke arah menikah yang lebih ditekankan tuh orang yang udah dewasa 21 tahun dan yang pengampuan ini. Jadi cakap, nah itu kan subjektif gitu. Dan hal tertentu harus ada perjanjian tentang suatu hal tertentu atau sebab yang halal. Itu kan jelas tentang suatu objek. Jadi kayak gitu. Syarat sahnya perjanjian subjektif, objektif, halal suatu hal tertentu, terus harus ada kesepakatan, sama harus ada kecakapan, penuh kecakapan. Nah itu adalah syarat-syarat perjanjian, dan mungkin semoga dari video ini bisa memberikan kalian gambaran tentang definisi, tentang perjanjian itu sendiri, tentang syarat sahnya perjanjian, sehingga ini benar-benar bisa jadi pengetahuan kalian, terutama bagi anak-anak yang non hukum, supaya tahu, oh kalau gue mau buat perjanjian harus dipenuhi nih 4 syarat ini, kalau enggak berarti perjanjiannya nggak bisa atau batal gitu, atau bisa jadi one prestasi, atau dianggap perjanjian itu nggak pernah ada. Artinya one prestasi itu ya perjanjian dianggap tidak pernah ada atau nggak pernah dibuat gitu. Oke, sampai segitu aja video kali ini tentang pasal keramat yang dipelajarin sama anak hukum. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.